Sempat bikin iklan tentang yaitu divisi baru dari Teras Aquatic, yaitu divisi home care. Divisi home care itu apa sih? Halo semuanya, balik lagi bersama gua dari Teras Aquatic. Jadi seperti yang kalian tahu, kalau kalian udah sempat lihat di Instagram Teras Aquatic, kita sempat bikin iklan tentang yaitu divisi baru dari Teras Aquatic, yaitu divisi home care. Divisi home care itu apa sih? Nah, di sini gue bakal jelasin secara sekilas, singkat, padat, dan jelas. Cailah. Jadi gue bakal bahas tentang ada 3 paket di dalam divisi home care, yaitu paket bronze, silver, dan juga paket yang gold. Kita bakal bahas dari paket yang bronze dulu. Jadi paket bronze itu adalah paket yang paling simple. Paket paling simpelnya gimana? Jadi ini adalah paket dimana kita datang ke rumah kalian, dan ketika kita sampai di rumah kalian, apa sih yang bakal kita lakuin? Nah, yang bakal kita lakuin adalah kita bakal menguras akuarium kalian kurang lebih 20-30%, dan kita akan melakukan pergantian dengan air yang baru juga. Selain kita nguras, kita juga bakal gosok kaca akuarium kalian, juga kita bakal gosok, dan juga kita akan melihat nih di paket bronze ini kapas putih kalian udah kotor apa belum sih. Jadi kadang ada beberapa orang yang lupa nih kalau kapas putihnya tuh ternyata udah kotor banget nih kapas yang sebelah sininya. Nah, jadi kita bakal melakukan pergantian kapas itu. Kebetulan ini emang gue udah nyiapin satu tank di Teras Aquatic yang dia kotornya cukup sangat lumayan. Nah, ini kalian bisa lihat di sini. Ini kan udah di progress training, dan ini adalah efek 3 hari memang gue udah sengaja nggak kuras gitu untuk menjadikan contoh biar kalian tahu nih divisi home care tuh ngapain sih kerjanya. Nah, kita akan langsung aja kita langsung garap hal yang harus kita lakuin. Jadi ketika kita sampai ke rumah kalian, kita bakal lihat kondisi ikannya, dan kemudian kita akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kayak kita lihat nih ikannya sakit atau enggak sih, stabil atau enggak sih. Nah, kebetulan ikan yang ini kan dia stabil, jadi kita langsung aja panggil. Biasa nanti yang turun tangan divisi home care ini antara Ius atau Andi. Nah, Ius langsung aja hadir ke sini. Cailah, hadir. Nah, Ius, jadi kalau nanti kamu datang ke rumah orang kayak gini kan kondisinya kan kotor kan, ya dong. Jadi hal yang pertama harus dilakukan ketika kamu nyampe adalah betul sekali. Jadi langsung aja kita langsung gosok. Nah, gini, kita Teras Aquatic itu dalam menggosok kaca akuarium itu pun juga cukup berhati-hati ya. Jadi kita pakai kapas putihnya yang ini tuh bukan kapas putihnya yang kayak dipakai berkali-kali terus kayak misalnya udah pakai nih dari rumah si A, terus nanti di rumah kalian, di rumah si B kita pakai lagi. Enggak, jadi kapas putih yang kita gunakan ini untuk menggosok ini adalah benar-benar kapas yang kita gunain emang khusus untuk satu akuarium kalian. Jadi kayak cuma 1 kali penggunaan aja, habis itu kapas yang kita pakai buat gosok ini akan kita buang gitu, nggak kita gunakan lagi. Nah tuh, dan kita dalam menggosoknya juga sangat berhati-hati karena ikan itu cukup sensitif ya kalau dia tidak terbiasa dengan tangan manusia gitu, maksudnya dia bakal kaget, takutnya loncat. Kita bakal melakukan penggosokan kaca secara sekeliling ya. Jadi kebetulan ini ukuran akuariumnya 1,20 m. Kita bakal gosok kaca keliling dan kita pastiin semuanya tergosok hingga bersih sampai nggak ada lumut-lumutnya lagi. Pokoknya sampai di tahap emang udah kelihatan bersih tuh. Ini kan banyak tuh lumut-lumut di bagian belakang, lihat tuh, kalian lihat yang di belakang tuh. Itu benar-benar banyak banget lumutnya. Tuh. Ini kita gosok. Kenapa? Jadi kalau misalnya kita nggak gosok kaca kita yang bagian tanningnya ini dan dia emang udah ketutupan lumut, hal itu akan menyebabkan nggak cukup efektif gitu tuh. Pipanya juga kita bersihin, pompanya kita bersihin juga. Kita pasti akan memastikan benar-benar kebersihan dari tanknya sampai kabel-kabelnya. Penempatan posisi kabel kalian juga kadang kan takutnya ada kabel-kabel tuh yang seliweran gitu di dalam akuarium, yang kadang kalau kalian lihat tuh ada tuh beberapa video kayak misalnya di grup katalog Telegram Teras Aquatic, di grup apa? Di grup diskusinya Telegram Teras Aquatic ada tuh, ikan saya ini nih suka gigitin kabel. Nah, sebenarnya ada faktornya karena kabel kalian posisinya berantakan. Jadi ikan itu dia gigitin tuh kabelnya, dan hal itu tuh nggak bagus kalau ikan gigitin kabel. Kalian bayangin deh, kalau kabelnya nanti terkelupas, itu kan konslet ke akuariumnya, berbahaya. Nah, kurang lebih waktu yang dibutuhkan dalam paket yang bronze ini, nih ini kayak gini masih ada yang kotor tuh, kita akan lebih teliti nih di bagian tengah sini tuh ada yang kotor tuh, kelihatan kan? Nah tuh kita bakal bersihin. Nah setelah kita gosok-gosok kayak gini, ini kan semuanya kalian lihat deh, ini itu udah kotor banget loh, ini kayak
berterbangan, debunya semua, bukan debu sih, kayak kotoran ikannya, lumutnya. Nah, setelah ini apa Yus biasanya yang kita lakuin? Biasa didiamin dulu biar kotorannya turun. Betul sekali. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya tim dari Teras Aquatic datang, setelah selesai digosok seperti ini, kita nggak akan langsung menguras akuariumnya gitu. Dalam artian kita akan membiasakan, dalam artian emang udah terbiasa kayak biarin dulu deh sampai si kotorannya ini semua turun gitu. Ketika semua kotorannya turun, itu akan lebih mudah untuk dilakukan kebersihannya gitu. Jadi kan takutnya kalau misalnya kita di rumah biasanya mungkin ada kitanya lagi nggak sempet atau siapalah nggak sempet, takutnya nyuruh mbak atau nyuruh sopir, kan kita juga pasti takut dong, kayak orang yang belum ada pengalamannya dan langsung nyentuh ikan kan takutnya ada faktor-faktor hal kecil yang mesti diperhatikan tapi terlewatkan gitu loh. Nah, dengan adanya divisi home care ini dan paket yang bronze ini, harapannya sih kalian nggak perlu takut lagi dengan hal-hal seperti itu, karena tim dari Teras Aquatic akan turun langsung melakukan pengecekan pada ikan kalian. Jadi kita bakal tetap nunggu dulu ya sampai ini kotorannya turun. Jadi nanti kita bakal lihat juga nanti proses dalam penyedotan kotoran yang ada di akuarium ini. Nah, ini kita udah nunggu tadi kotorannya kurang lebih 15 menitan. Nih kita udah lihat ya, beberapa kotorannya udah turun, tapi kalau memang lumut-lumut gini sih dia emang nggak turun, jadi bakal kita sedot. Langsung saja kita sedot. Nah, teman-teman, walaupun di paket bronze ini kita bilang kita nguras cuma kurang lebih 20-30%, tapi kita bakal tetap melihat kondisi akuarium kalian ya. Dalam artinya kalau misalnya akuarium kalian memang kotor banget, kita pasti bakal nguras lebih dari itu. Nah, yang penting tuh apa? Yang paling penting adalah kalian mesti menyediakan kita itu adalah dalam artian air yang sudah diendapkan gitu. Jadi jangan sampai kita melakukan pergantian air. Tentu kan kita nggak bawa air sendiri gitu kan. Pastiin air yang buat nanti kita ganti ke ikan kalian adalah udah air yang sudah diendapkan. Kenapa? Karena kalau airnya belum diendapkan, kita pakai air dari pam langsung, itu biasa cenderung bahaya karena tingkat kaporitnya tinggi itu, dan pergantian air yang terlalu banyak itu bisa menyebabkan ikan itu dalam artian bisa kolaps loh, dia bisa mati loh kalau kayak gitu, soalnya dia nggak kuat sama kaporitnya. Nah, ini udah lagi mulai disedot, kelihatan lah ya tuh udah mulai tersedot tuh lumut-lumutnya segala macam, udah lagi disedot-sedotin semua, yang sampai di kabel-kabelnya juga kita pasti bersihin semua. Jadi kita akan memastikan benar-benar ketika lagi nguras kayak gini, semua kotorannya itu tuh hampir kita pastikan maunya sih terhisap lah semuanya, kecuali yang mungkin ada partikel-partikel kecilnya, ya itu kan dari pompa, nanti kan dari pompa yang kita ganti kapasnya itu juga bisa. Cuma secara bagian besarnya kebersihan akuariumnya bakal benar-benar kita jaga banget gitu. Tuh kita sedot-sedot dulu. Nanti habis ini ya kita bakal ngeliat nih teman-teman, kita bakal lihat kapas yang udah 3 hari nggak gua ganti ini sekotor apa sih, nanti kita bakal lihat. Cuma buat sekarang kita bakal sedot dulu nih, soalnya emang udah 3 hari gue diemin dan lumayan cukup kotor lah, emang buat contoh sih. Jadi kalau di Teras Aquatic sih sebenarnya biasa nggak kayak gini. Ini bener-bener buat contoh aja, sengaja lah gue diemin 3 hari, karena kalau lumutnya udah banyak banget tuh nggak efektif buat tanning sama sekali, nggak bagus. Nah teman-teman, saking kotornya akuarium ini, jadi ini gue kurasnya udah bukan 20-30% lagi, ini udah mau mencapai tahap 50%. Nah sekali lagi, sebenarnya arwana itu boleh nggak sih diganti dalam artian banyak banget airnya? Kalau gue bilang boleh, tapi syaratnya tetap mesti air yang sudah diendapkan terlebih dahulu. Jadi ini kan kebetulan dia emang kotor banget, jadi kita bakal oplos ya guys ya. Dalam artian oplos tuh apa? Nah ini air barunya, set, kita bakal masukin nih, air barunya kita masukin. Sebari tetap kita sedot kotoran-kotorannya. Jadi biar bisa sampai di tahap benar-benar dia tuh kelihatannya bening banget nanti. Dan nanti biar ketika di tanning ya dia udah efektif lagi. Nah, lihat deh kalau ikan yang dalam artian dikuras berhati-hati, dia bakal tetap stabil tuh. Dia nggak bakal kayak lompat-lompat atau gimana. Dia pasti bakal tetap kayak stabil. Nanti kalian bisa lihat deh pas kita udah kelar kuras gitu ya.
ikannya pasti kondisinya dia nggak dalam artian pasti adalah stres dikit gitu. Cuma nggak mungkin dia kayak stres total, nggak. Karena kita memperlakukannya itu benar-benar sangat-sangat berhati-hati. Kita walaupun itu ikan kalian, kita benar-benar akan extra care lah dalam artian dalam men-take care-nya, mengurasnya. Kita bakal benar-benar hati-hati. Wah tuh, seneng banget tuh kena air baru tuh. Mainan di air baru dia tuh. Nah ini kita bakal ganti cukup banyak ya kayaknya ya Yus ya. Cukup banyak. Jadi teman-teman yang emang benar-benar mau gunain divisi dari home care ini, yang perlu dipastikan itu adalah air endapan kalian itu cukup banyak untuk mengganti air yang ada di akuarium ya. Takutnya kan kayak gini nih, ini baru 3 hari gue diemin aja udah kotornya minta ampun gitu. Jadi emang kita mesti benar-benar memperhatikan kondisi air yang udah diendapkan. Jangan sampai kita pakai air yang dalam artian air baru lah. Kalau air baru takutnya kaporinya tinggi banget. Nah ini udah kelar ya, dikurasnya udah cukup banyak. Ini udah kelar, kita bakal cabut selang kurasnya. Nih selang kurasnya udahan dulu. Nah ini kita bakal isi sampai dia sebatas lampu yang emang udah dari awal posisi lampunya di situ. Dia posisi lampunya agak setengah dicelup ya. Bentar, kita bakal nunggu dia sampai penuh dan nanti kita akan merapikan posisi lampunya. Jadi dalam artian agar ketika kalian melihat ikannya tuh enak ngeliatnya, bagian depan ke atas, ketika ikannya di bagian belakang juga dia tetap kelihatan. Nah ini dikit lagi penuh. Sampai dikit lagi. Nah ini udah nih. Set, dikit lagi deh. Dah. Nah ini kebetulan posisi lampunya emang dia udah rapi ya, jadi nggak usah gua otak-atik. Cuma kalau nanti ketika di rumah kalian posisi lampunya kita lihat kurang rapi, pasti akan kita rapikan lagi. Nggak cuma itu, ini kayak gini kan, misalnya posisi lampu tendingnya nih yang di belakang sebenarnya kan posisinya agak miring. Kalau nanti di rumah kalian posisi lampu tendingnya juga agak miring, akan kita rapikan juga. Tapi kebetulan karena di sini kita nggak terlalu rapiin. Nah yang terakhir kita bakal mengganti kapasnya. Kebetulan kapasnya udah cukup kotor nih, kita bakal lihat, boleh ditarik keluar Yus kapasnya, jadi semuanya bisa melihatnya. Nah, sebentar, Nah, tuh lihat deh, ini kapas 3 hari tidak diganti, karena emang gua bener-bener buat nyiapin konten yang kali ini nih. Nah, teman-teman nih, kotorannya tuh, lihat deh, segini banyak. Ini 3 hari nggak dibersihin, segini banyak. Oke, kita bakal ganti dengan kapas yang, waduh, jatuh. Kita bakal ganti dengan kapas yang baru tentunya. Nah ini kapas yang baru, udah kapas potongan, jadi kita bakal langsung taruh aja kapasnya. Set, udah deh, beres. Jadi kalian udah nggak perlu pusing-pusing lagi. Nah ini kapasnya kita udah ganti dengan kapas yang baru, dia udah bersih. Nah ini baru dari paket yang ada di Trace Aquatic, divisi baru kita, divisi home care, yaitu paket yang bronze. Nah, abis ini kita bakal bahas lagi nih, yaitu ada paket yang silver dan juga paket yang gold. Jadi tonton terus keseruannya sampai habis. Sebelum kalian menonton kelanjutan dari video ini, lebih baik kalian lihat dulu nih teaser dari konten Arowana yang akan diadakan di Lipo Mall Kemang. Nah teman-teman, kemudian ini adalah salah satu juga paket yang ada dari divisi home care, yaitu silver package. Bedanya apa sih? Kalau tadi kan kita udah melakukan tuh kuras, gosok kaca, kita mengganti kapas juga. Nah kelebihan dari silver package ini apa? Nah kita akan membawa obat-obatan first aid ini. Basically kita akan bawa Aquasafe-nya, kita akan bawa Arovital, obat mujarab, pil hobis, Furange. Kita bakal bawa ini, dan ketika memang nanti di rumah kalian akan digunakan, tentu kita akan memberikan biaya lebih untuk
apa namanya pembayaran untuk misalnya kita lihat nih akuarium kalian ikannya kurang nafsu makan, kita bakal kasih pil hobis, atau misalnya ikannya sakit jamuran atau apa, kita bakal kasih obat mujarab dan kita akan memberikan reportnya gitu. Dalam artian nanti ada kayak semacam report seperti ini, nanti ditampilin aja ya reportnya isinya apa aja. Nah selain itu di situ juga kita bakal menggunakan dalam artian kita bakal cek nih pH dan TDS kalian berapa, kita akan ngecek. Bisa jadikan salah satu faktor yang bikin ikan kalian nggak merah itu adalah mungkin pH-nya terlalu tinggi atau TDS-nya terlalu tinggi ataupun suhu airnya tuh pengaruh. Nah dan juga kita bakal lihat nih akuarium kalian tuh udah menggunakan lampu UV apa belum sih. Kalau misalnya memang harus menggunakan lampu UV, kita tim dari Teras Aquatic bakal menyediakan juga lampu UV yang udah ada gitu. Lampu UV yang kita gunakan tuh biasa lampu UV Amara, dan ini kalian bisa beli lewat kita ataupun lewat yang lain pun nggak masalah, tapi kita akan memberikan informasinya dalam artian akuarium kalian butuh nggak sih lampu UV. Nah kemudian untuk pengecekan suhu kita bakal pakai alat yang ini nih. Kenapa pakai alat yang kecil ini nih? Ini apa ya namanya Note? Termostat yang biasa lah ya, bukan yang digital ya. Kalau yang digital itu kenapa? Karena dari pengalaman gua kalau pakai termostat yang digital dia tuh biasa suhunya bisa kayak apa skip 1 sampai 2 derajat kurang lebih. Nah, kalau pakai ini dia lebih fix lah. Jadi kita bakal ngecek suhunya nanti pakai ini, dan nanti juga kita bakal kasih lihat ke kalian nih alat pH dan TDS yang akan kita gunakan untuk mengukur pH dan TDS di rumah kalian. Selain itu kita juga akan melakukan pengecekan sekali lagi pada posisi lampu akuarium kalian dan lampu tanning. Kenapa? Karena pengecekan pada posisi lampu akuarium dan lampu tanning ini sangat mempengaruhi kinerja ikan kalian. Dalam artian ketika posisi lampu view-nya salah, itu akan bikin ikan itu tidak stabil. Apalagi lampu tanning. Lampu tanning itu penempatannya ada banyak loh. Dia bisa di depan, bisa di belakang. Cuma 2 itu aja. Cuma ada beberapa cerita yang masuk, ada beberapa yang kayak mereka tanning ikannya nih dari atas. Nah, kalau tanning dari atas kan sebenarnya tergantung ikannya bisa atau tidak gitu. Kalau tidak bisa, untuk apa di tanning dari atas yang malah bisa bikin ikan itu kurang stabil. Oke, itu untuk yang silver package. Jadi kita habis ini bakal kasih lihat kalian untuk pengecekan posisi lampu dan juga untuk pengukuran pH, TDS dan suhunya. Nah, kita lanjutkan lagi. Seperti yang gue bilang, kita bakal melakukan pengecekan pH dan TDS pada akuarium kalian. Betul. Tapi tentu aja sebelum kita melakukan pengecekan pH dan TDS, kita mau ngapain nih, Bro? Kalibrasi dulu alat pH-nya. Kalibrasi itu apa? Kalibrasi itu jadi dia misalkan nih, kalau kita misalkan udah lama nggak pakai alat pH kita, biasanya ntar dia di sini tuh nggak akurat terhadap yang air kita mau masukin. Jadi kalau kita jadi masukin itu tuh bisa ngaco jam, dong? bisa jam, bisa ngaco. Harusnya Kayak tadi kan, 7, kayak tadi kan kita 9 belum gitu. kalibrasi nih, kita coba di atas. Ya, ngaco tuh. Di akuarium pH 7, ini kenapa jadi 4? Jauh, 4 jauh, jadi jauh. 4,5. Gara-gara terakhir kepake itu udah lama lah. Udah lama lah ini Udah ya. lama Nah, pokoknya. cara kalibrasinya gimana sih? Coba dong. Nah, saya nggak tahu ya kalau misalkan di merek lain, tapi kan di sini saya pakai merek Aquaria. Kalau di Aquaria itu udah ada tombol kalibrasi. Dan air yang biasa kita pakai buat kalibrasi itu air putih minum, air isi ulang atau merek-merek itu. Tapi saya rekomendasi biasa kita pakai Amidis. Amidis. Tapi berhubung ini kita nggak pakai Amidis, kita pakai. Nah, ini kita pencet dulu tombol kalibrasinya. Sampai dia tulisannya kal, kita celupin. Nah, dia kan nih bakal ngedip terus nih. Ya kita ini tunggu, ini ditunggu dulu. Ya kalau betul. Jadi kita bakal nunggu ini sampai dia tuh benar-benar udah angkanya netap. Jadi di 7,0. Dia udah nggak kedip. Nah, baru dari tandanya dia itu udah terkalibrasi. Sampai berhenti kedip dulu ya? Betul. Berapa lama? 1 jam? Enggak sih, tadi biasanya 1-2 menit udah cukup. 1-2 Nah, menit. aslinya ini kan kita udah kalibrasi Udah tadi, kalibrasi. makanya pH-nya steady udah 7. 7. Oke. Nah, setelah pH-nya ini udah steady, baru kita sekarang coba ke arwawau kita. Oke. Nah, sebelum itu saya mau kasih lihat juga ke kalian. Nah, ini alat apa nih, Bro? Ini alat TDS atau Water Hardness Monitor. Tetapi di sini dia satuannya itu bukan pakai ppm, yang dimana kita alat TDS kita biasa yang kayak bentuknya seperti ini. Warna kuning kan biasanya. Ya, kan? dia tuh ngebaca TDS dengan ppm satuannya. oke. Tetapi Tapi ini ini adalah bukan microsiemen. Cara Gitu. ngitungnya gimana lagi? Nah, kalau Gampang, microsiemen itu harus dikonvert dulu ke ppm dibagi 1,56. Basically biasanya. angka yang keluar di sini, Ya. tinggal kita bagi 1,56 dan akan keluar TDS-nya berapa. Betul. Dan ini pun mesti dikalibrasi lagi. Oh, kalau alat kayak gini enggak. Oh, ini bisa langsung nyemplung walaupun Ya, lama jadi nggak pakai. jadi biasanya kalau misalkan kita pakai alat-alat TDS yang kayak gini, kalau saya nggak salah ya, kalau salah boleh dikoreksi. Alat TDS yang kayak gini itu ada air khusus, cairan khusus buat
dia kalibrasi. Oh gitu. Ya. Kalau yang ini nggak perlu tapi. Kalau yang ini kalau baca di website mereknya kan gara-gara ini agak pricey ya. Mahal sih. Ini lumayan mahal. Ini kalian boleh cek, ini mereknya American Marine Inc. American Marine Inc. Ya. Ya intinya mahal lah. Ini berasa. Jadi kita nggak perlu lagi. Kita Langsung ya, tes jalan. TDS. Oke. Jadi kita akan mencoba kepada ikan komteng aja langsung nih. Ikan komtengnya ada di sini. Ini kita langsung tes. Cara tesnya gimana, Nol? Apa sama dengan si kalibrasi itu tinggal dimasukin atau Sama aja sih hasilnya. Sama aja coba. Oke. Kalau pH trace sih setahu gue ya stabilnya sih di 67. Set. Bentar kita kasih flashlight mungkin biar lebih terlihat. Nah, ini benar nih. Nah, tapi dia masih gerak terus ya? Dia masih kedip aja ya. Kita emang nggak bisa langsung expect dia tuh untuk langsung berhenti gitu loh. Dia bakal cari titik tertentu sampai dia berhenti. Widih. Soalnya biasa sih terakhir ngukur di trace tuh punya pH sekitar 6,6, 6,7 dan jarang banget di 6,8, 6,9. Itu biasanya dia berhenti sampai di 6,6, 6,5. Berarti pH segitu oke lah ya. Dan Oke ini lah. dia masih kedip terus ya kayak gini masih ya. turun terus. Dia tuh bakal cari stabil ya. Tetapi kalau emang kita nggak mau nunggu, Ya. Ah, ini udah berhenti nih. kan berhenti nih. Ini di 6,7 pH-nya. 6,7 ya guys, bukan 6,1. Itu ada angka 7-nya kok. Ya 6,7 tuh. Jadi pH segini udah cukup bagus. Cukup bagus untuk pelihara arwana. Pas. Nah inilah hal yang akan kita lakukan ketika melakukan pengecekan di rumah kalian gitu. Nah, Sekali lagi kita bakal ngecek sih. Berikutnya TDS. TDS. Nah, ini emang kita kan saya nggak tahu alasannya apa, tapi emang dia tuh nggak pernah mulai dari nol kalau Micro Siemens. Ada alatnya. Kalau emang teman-teman punya alat mirip dan tahu cara kalibrasinya, boleh kasih info ke kita juga sih. Karena ini saya dihadiahin sama. Kita langsung tes aja ya. Dia kan dimulainya di angka berapa nih? 10. Tadi 10 nih udah lah. Oh ini emang kalau celup nggak usah celup full ya? Nggak usah celup full. Oke. Jadi bisa celup sampai segini. Ini kita nunggu apa? Nunggu dia berhenti lagi sama kayak tadi ya? Ya. Nah ini kan ya nih paling swingnya tuh 10, 110, 111. Cuma tadi kan dia dimulainya di angka 10 Not. Jadi Iya. Coba misalkan nih, anggap tunggu ini sampai berhenti apa enggak? Ini berhenti udah. ya udah misalkan 108. 108 kita bagi 1,56. Set Itu di 69. 69 sekian lah. Nah, kalau saya kan biasa seminggu sekali tuh saya ngukur ginian di trace. Rata-rata emang TDS trace itu rangingnya tuh cuma dari 69 sampai 75. Berarti bagus dong. Bagus. Dan Cakep ini dong. termasuk bagus karena kita juga pakai air pump ya kan? Pakai air WTP yang sudah ditreatment oleh Alam Sutra tapi difiltrasi lagi. Filtrasi lagi. Ya mungkin Difiltrasi lagi. Ya, mungkin gara-gara itu makanya TDS kita di sini lumayan bagus. Oke, terima kasih Noldi sudah menjelaskan pH dan TDS ini. Kita pasti akan melakukan pengecekan ini. Kenapa? Karena pH dan TDS itu sangat mempengaruhi Keberadaan ikan tersebut. kenyamanan ikan tersebut. Betul. Untuk ikan merah atau enggaknya juga sangat berpengaruh di situ. Tapi kalau misalkan orang nanya nih, sehat gak sih kalau misalkan ikan hidup di TDS 150 sampai 200 gitu, hasilnya tetap bisa ya sehat. masih oke aja, cuma kadang ada hambatannya kayak contohnya ikannya lebih sulit merah. Iya, Bukan nggak betul. bisa merah ya, kita ngomong Lebih lama aja Lebih prosesnya. lama prosesnya. Betul. gitu. Dan kalau di PH aslinya juga kalau teman-teman nanya kan sering tuh, kok aku PH di rumah tuh bisa sampai 8, 8,5, itu aman gak sih? Ya aman, asal ikannya beradaptasi dengan baik dari awal, ya dia badannya bakal menyesuaikan sama pH tersebut. Betul. Oke, kalau gitu terima kasih Noldi sudah menjelaskan kasih pH juga. TDS kepada para sahabat Res. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa karena Sampai mau pergi. jumpa. Dia mau pergi Mau guys. konten. Mau konten. Nah, selain pengecekan tadi udah pH dan TDS, kita bakal ngecek suhu. Nah, ini kita ada bareng sama Yus. Nah, kita menggunakan alat yang kayak gini nih. Kenapa? Nggak pakai yang digital? Karena menurut gua yang digital itu kadang suhunya suka miss ya, miss 1 sampai 2 derajat lah. Nah, kita bakal coba nih ke sini. Yuk, kita coba yuk. Kita ngetes nih suhu normal, malah mau dimakan. Kayak butuh diputerin, nggak kelihatan. Bentar ya, dirapin dulu. Biar terlihat. Ini gua nggak tahu ya bisa kelihatan nggak ya di kamera. Cuma ini ada titik merahnya. Kalau teman-teman kelihatan nggak ya di kamera di? Susah ya? Ini tuh dia titik merahnya ada di suhu 30. Jadi suhu normal ketika kita tidak menggunakan heater, ini bahkan di bawah 30, dia sekitar 29 lah ya kurang lebih. Ini kondisi posisi suhu yang normal nih di anakan 14 cm.
Nah, kita bisa lihat juga di sini nih, kebetulan ada ikan yang lagi sakit dan emang gue udah pakai heater nih. Di sini udah ada heater yang lagi gue gunakan. Gue juga nggak tahu kelihatan atau enggak, cuma di sini kalau dilihat langsung coba kelihatan nggak di? Kecil banget sih emang. Wah, kalau begini makin nggak kelihatan ya. Jadi intinya teman-teman, kalau gue pakai ini dihiterin di suhu 3 berapa yang itu? 34 heaternya. 34 ya. Ah, suhunya 34. Di sini kelihatan dia muncul di angka sekitar 33 atau 32. Oke, mungkin kalau di kamera tidak terlihat, gue bakal jelasin aja. Intinya ini pakai yang termo kayak gini lebih akurat dibandingkan pakai termo yang digital menurut gue. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang lampu tanning penempatannya ke tronton langsung. Nah, sekarang kita bakal melihat si tronton. Jadi gue lagi sama Yus. Nah, di sini kita bakal jelasin ke teman-teman penonton ini penempatan posisi lampu tanning yang benar, oke? Nah, kita bakal kasih lihat ke teman-teman dulu. Kalau yang salah tuh gimana? Yang salah tuh misalnya ya, contoh kita tanningnya dari mana? Kadang Biasa ada dari, orang, oh iya ya, karena ada yang dari atas. ada yang gini nih, bilang teman-teman tuh. Tuh, ada tuh orang yang tanning kayak begini nih. Ini nyala, terus dia tanningnya begini. Ini kalau ikannya nggak stabil loncat pasti kan? Iya. Nah, itu Iya, salah bisa satu loncat. yang salah. Lanjut. Kalau yang salah lagi gimana, Yus? Biasa Yang sering lu lihat kan, lu sering ke rumah orang tuh. Kadang suka bentar. Salahnya di mana lagi kadang? ke Posisinya rumah orang sih lebih sering ya di sini naruhnya. sini. Atau kadang pernah nggak sih lu ketemu yang ada yang taruhnya di Nah, sini? di bawah juga kadang pernah lihat ada. Nih. Nah, di Kadang bawah ya. kayak gini juga ada. Ada orang tanning posisinya gini. Kenapa di tanningnya kayak gini? Karena tau nggak? Karena kadang ikannya parkir, ikannya nggak Nah. stabil. Dia maunya ikan nggak stabil tapi tetap di tanning. Makanya dia taruh di bawah gini loh. Jadi kita bakal melihat kestabilan ikan. Nah, posisi paling benar gimana? Benar, Posisi biasa paling benar. di tengah-tengah dia. Nah, ini adalah posisi yang paling benar. benar, Nih, tengah-tengah. posisi paling benar dalam tanning arwana adalah di tengah dan ikannya tetap stabil. Terus lampu view-nya mesti Lampu view-nya mesti dimatiin. Yang kita matiin dulu. Matiin. Set. Nah, terima kasih Yus Ya, sudah juga, membantu. jangan lupa gitu. Terima Oke, kasih. siap. Nah, teman-teman, ini adalah penempatan posisi lampu tanning yang paling benar. Jadi nanti ketika kita ke rumah kalian, kita akan melihat nih posisi lampu tanningnya udah bener belum. Terus kita juga lihat nih cocok nggak sih ikannya sama lampunya, karena lampu tanning itu kan udah ada banyak banget kan zaman sekarang. Jadi kita akan ngelihat kecocokan ikan kalian dengan lampu tanningnya juga. Cuma posisi penempatan lampu tanning paling benar adalah kayak gini, dan ikan ketika di tanning dia tetap aktif. Lihatlah si tronton walaupun dia di tanning ini dia tetap berenang gitu. Jadi kita kalau ngomong tanning nggak cuma sekedar taruh lampu doang, sinarin ikan, tapi harus melihat kestabilan ikannya juga. Kalau ikannya nggak stabil, kalian tanning ya nggak guna, ikannya stres. Makanya suka muncul gigit ekor lah, parkir lah ikannya, nggak mau makan lah, ya gitu-gitulah kurang lebih. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang si silver package. Kita bakal berlanjut ke gold package. Oke, gold package itu apa sih? Nah, di sini gue bakal jelasin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gold package. Basically, gold package itu ada sedikit yang berbeda dari paket bronze sama silver. Jadi kalau pemberian first aid kit pada ikan arwananya, kalau yang di silver itu berbayar, kalau yang pada paket yang si gold package ini itu free ya. Jadi kayak obat-obatan mujara, pil hobis, Purange, atau Aquasave, Arovital itu udah kita kasih secara free dan kita akan tinggalkan di tempat kalian. Jadi untuk berjaga-jaga, dalam artinya kalau ikannya kenapa-napa, ya udah nanti tinggal masukin aja obatnya dan kita tinggalin di situ. Kemudian, kalau tadi lampu UV di paket silver itu kita harus berbayar. Nah, kalau yang di gold package kita memberikan lampu UV secara gratis. Kalau memang lampu UV-nya sudah mati, udah rusak, kita bakal gantikan dengan yang baru. Dan yang paling menarik menurut saya, seperti yang kita lihat tadi, tronton kan lagi di tanning, dia pakai lampu aquasonic. Nah, di sini kita memberikan uji coba lampu tanning selama 3 minggu. Oke? Jadi selama 3 minggu itu kita akan bawain lampu tanning, kita akan tes nih ke ikannya. Tek, kita taruh. Nanti kita akan lihat nih progres warnanya, apakah pakai lampu Philips dia bagus progresnya, atau pakai lampu aquasonic lebih bagus, atau pakai lampu LED lebih bagus, atau pakai lampu medium tanning RDC lebih bagus. Nah, dengan menggunakan gold package ini kita bakal tahu gitu, lampu tanning mana sih yang paling cocok untuk arwana kalian. Jadi ketika udah kelar uji coba, barulah kalian bayar lampu tanning itu untuk digunakan pada ikan kalian dan jadi hak milik kalian lampu tanningnya. Tapi selama masa uji coba itu belum bisa jadi hak milik kalian. Dan yang terakhir, kita bakal memberikan pakan. Jadi ketika kalian membeli yang gold package ini, kita bakal bawa beberapa pakan yang ada, kayak contohnya ulet, jangkrik, misalnya kita bawain kodok, atau kita bawain kecoa, atau bawain udang. Kita bakal
kasih makan ikan kalian untuk melihat nih ikan kalian tuh cocoknya makan apa sih. Kayak misalnya ikan kalian nih agak kekurusan, ya udahlah kita bakal rekomendasikan pakan yang terbaik apa, dan kita akan memberikan pakannya juga. Jadi contohnya kalau misalnya kita bawain kodok, ya kodoknya kita kasih ke kalian tapi nggak dalam jumlah yang besar ya, paling jumlah untuk 1-2 kali makan. Sama juga kayak ulet, sama juga kayak kecoa, paling kita kasih dalam satu bentuk paket gitu. Itulah perbedaan semua paket dari home service dari Tres Aquatic yang ada bronze, silver, dan gold package-nya. Jadi tunggu apa lagi teman-teman? Dibanding kalian pusing pelihara arwana, takut-takut nggak ada yang ngecekin, langsung aja hubungi divisi dari home care dari Tres Aquatic. Oke, jadi jangan lupa tinggalkan like, comment, dan subscribe channel YouTube Tres Aquatic. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di tres.aquatic. Jangan lupa juga untuk join Telegram kita di forum diskusi karena udah ada 1.600 member lebih, dan juga katalognya di mana semua update ikan Tres Aquatic ada di sana. Oke, jadi bye bye semuanya. Salam Tres Aquatic.